sahabat, setiap mukmin yang masuk surga akan dipanggil melalui pintu-pintu surga yang sesuai dengan amalan mereka selama hidup di dunia. Akan tetapi, ada pula orang yang dapat memilih untuk masuk dari pintu surga yang manapun yang ia kehendaki, karena seluruh pintu surga terbuka untuknya. Salah satu hadits berikut ini bisa menggambarkan hal tersebut. Ketika mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menanggapi, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu surga tersebut?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada. Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, wahai Abu Bakar." HR Bukhari, nomor 3666. Dari jawaban Rasulullah tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa orang yang memiliki hak untuk memasuki semua pintu surga. Siapa sajakah manusia beruntung tersebut? Dapatkah kita menjadi salah satu di antaranya? Barang siapa mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Serta Isa adalah hamba Allah dan anak salah satu hambanya. Kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan ruhnya berasal dari Allah. Ia juga bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga dari 8 pintunya manapun yang ia kehendaki." HR Muslim mendirikan sholat, menunaikan zakat serta taat pada Allah. Amat dusta seseorang yang mengaku beriman tapi tak diikuti dengan sikap, mendengarkan perintah dan mematuhinya. Ibaratnya seorang pria yang menyatakan cinta, tapi ketika sang kekasihnya meminta bunga, ia katakan, saya malas." Kekasihnya meminta cincin sekalipun terbuat dari ranting pohon saja, tapi ia malah berdalih, "Bagaimana kalau besok saja?" Wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan menaati suaminya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah pada para wanita, betapa merdekanya mereka memilih pintu surga manapun untuk dimasuki hanya dengan mengerjakan 4 hal saja. Bukankah aneh jika para wanita tidak tertarik pada penawaran dahsyat ini? Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau." HR Ahmad, sahabat, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa berpijak di jalannya, dan mencintai surga yang dijanjikannya. Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang saat ini yang menafikan keberadaan surga bahkan menganggapnya sebagai dongeng semata. Bagi setiap orang yang beramal terdapat sebuah pintu khusus di surga yang dia akan dipanggil melalui pintu tersebut karena amal yang telah dilakukannya. HR Ahmad Jangankan surga, bahkan di dunia ini pun untuk memasuki suatu tempat istimewa, tetap memiliki pintu-pintu khusus yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu sesuai kriteria. Untuk masuk perguruan tinggi misalnya, ada pintu khusus bagi pemuda berprestasi, namun ada pula pintu khusus bagi mereka yang kurang pintar secara akademis, namun punya kemampuan untuk membayar kursi dengan harga tinggi. Pintu-pintu khusus ini merupakan jalur cepat bagi seseorang untuk memasuki tempat istimewa tersebut tanpa perlu melewati proses sebenarnya yang proseduralnya rumit. Maka bayangkanlah bahwa surga memiliki banyak pintu yang bisa diakses oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Oleh sebab itu, kita yakin akan kemurahan Allah bahwa surga tidak hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kaya yang dermawan, tapi juga bisa dimasuki oleh orang-orang miskin yang sabar. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli solat maka ia akan dipanggil dari pintu solat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. HR Bukhari Al-Qadi Iyad rahimahullah menambahkan sisanya sehingga genap menjadi 8, yaitu, pintu taubat, pintu orang-orang yang menahan amarah, pintu orang-orang yang rida, dan pintu kanan yang dimasuki orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari 2 hadits di atas, kita telah mendapatkan beberapa amalan yang memiliki akses khusus untuk memasuki pintu surga, yakni, ahli solat. Seseorang yang senantiasa memperbagus wudhunya, menyempurnakan rukun syaratnya, solat tepat waktu, amalan jihad. Yang disebut jihad adalah kesungguhan, maka setiap orang yang bersungguh-sungguh bahkan dalam hal bekerja untuk menafkahi keluarga sekalipun, maka ia bisa dikatakan sedang berjihad. Amalan puasa. Di surga itu ada 8 pintu.
Di antaranya ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, tidak bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Ahli sedekah. Orang-orang yang gemar bersedekah dan bersifat dermawan tentu saja akan memasuki pintu khusus ahli sedekah. Terutama bagi yang memiliki kelapangan rezeki, kejarlah amalan ahli sedekah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang harta dari segala sesuatu di jalan Allah, yakni sepasang kuda, unta atau yang lainnya, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, dengan panggilan, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Al-Hadits. Ahli taubat. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kesalahan kemudian ia menyadari kesalahannya,